Agents, kembali lagi di 99 Talk Special Edition Road to Rumah 123 Agent Awards Beyond the Deal. Ya, di episode kali ini kita akan bahas lebih dalam tentang Agent Awards. Apa itu Agent Awards? Agent Awards itu mungkin untuk teman-teman agents yang belum tahu, ini adalah penghargaan rutin yang diadakan oleh Rumah 123 bagi para agen properti dan kantor agen properti terbaik di Indonesia. Nah, seperti temanya tahun ini Beyond the Deal. Apa itu Beyond the Deal? Pastinya akan kita bahas, dan sebelum itu kita akan menyapa dulu ya narasumber kita yang di sini sudah hadir, Pak Eki Yusuf. Apa kabar Pak Eki Yusuf? Baik Pak Heru. Ya, selaku General Manager Agent Bisnis di Rumah 123 ya. Satu lagi mungkin kita narasumber dari agent ya, Bu Mei Rizka. Bu Mei Rizka, apa kabar Bu? Baik Pak Heru. Panggilannya apa Bu? Mei aja. Bu Mei ya. Yes, Oke, Bu Mei Rizka ini dari Melody Property ya. Betul. Mungkin teman-teman, Bu Mei Rizka ini adalah the winners of Agent Best Performing Agents ya Bu. Iya. Tahun lalu di 2024 di distrik ya, distrik level di Tangerang ya Bu. Yes, Tangerang betul. Tangerang Selatan. Yeah. Oke, kalau buat Pak Eki dan Bu Mei Rizka, Bu Mei nih, kira-kira buat agent itu penghargaan itu maknanya seperti apa sih? Ya, boleh mungkin dari Pak Eki dulu ya. Iya, jadi makna Agent Award ini penting banget ya. Kita adakan gitu ya, karena mereka mungkin garda terdepan dari proses mereka melakukan satu pelayanan terhadap buyers gitu ya, sampai mereka bisa mendapatkan closing gitu ya. Nah, ini yang kayaknya kita perlu gitu ya, mengapresiasi agen-agen tersebut terhadap kontribusi yang mereka sudah berikan gitu ya, dan gak hanya ke Rumah 123 tapi khususnya mungkin untuk industri properti yang ada di Indonesia. Oke. Saya rasa itu. Oke. Nah, kalau dari Bu Mei gimana nih penghargaan atau khususnya Agent Awards ini buat agent properti? Oke, menurut saya Agent Awards untuk agent properti itu sangat-sangat penting ya, terutama untuk meningkatkan kredibilitas dari agent tersebut, gitu. Dimana profesi kita sebagai agent itu trust nomor 1 ya. Ketika kita memenangkan sebuah ajang penghargaan di bidang agent, itu meningkatkan citra diri kita lah, gitu. Jadi orang lebih kenal kita, lebih trust kepada kita, lebih nyaman untuk menitipkan properti mereka dan juga mencari properti melewati kita. Jadi menurut saya ini adalah salah satu ajang yang sangat penting, terutama di bidang properti sih. Oh, gitu. oke. Jadi ini salah satu momentum penting buat agents ya. Betul sekali. Nah, karena seingat saya Bu Mei Rizka ini tadi the best performing agents 2024 ya di district level di Tangerang dan Tangerang Selatan, betul ya? Betul. Ada nggak sih dampak secara personal mungkin atau secara bisnisnya Bu Mei setelah mendapatkan penghargaan Agent Awards 2024 lalu? Oh, oke. Kalau dari saya sendiri, yang pertama untuk diri saya ya, yang pasti saya merasa lebih pede, memboost percaya diri saya, gitu. Dan terutama pasti memotivasi diri saya untuk menjadi lebih baik, untuk mengembangkan potensi saya di bidang properti ini, begitu. Nah, jadi dampaknya itu pertama untuk diri saya sendiri adalah saya merasa lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik. Nah, otomatis ketika saya termotivasi, itu juga akan berdampak terhadap produktivitas saya. Oh iya. Jadi secara revenue juga meningkat, kemudian pengembangan terhadap berbagai hal lah ya, itu juga sepertinya tuh lebih pede lah ya, lebih nyaman dengan diri sendiri. Jadi seperti ada dorongan gitu ya untuk improve, mempertahankan branding, trust, itu juga berpengaruh ya? Yes, betul. Jadi ya itu adalah dampak-dampak positif yang saya dapatkan. Terutama juga mungkin dengan adanya awards ini orang-orang lebih mengenal saya secara branding juga. Betul, kata Mas Heru, lebih banyak yang tahu saya, lebih percaya dan jadi kayaknya lebih oke gitu loh, kayak gitu. Kalau boleh tahu Bu Mei ini areanya spesifik di Tangerang aja ya? Betul. Sebenarnya sih kalau kita agent properti itu tidak berpaku terhadap satu area ya. Cuman mungkin lebih tepatnya saya lebih berfokus di area Tangerang Selatan, khususnya di area Alam Sutra, BSD ataupun Gading Serpong. Oke, circle di situ ya. Betul Pak Heru. Nah, setelah menang biasanya suka ada ekspektasi nih. Tadi kan kalau itu impact ya, dampak dari setelah menang tuh, oh saya ternyata dipercaya nih sama calon buyer saya, dan mungkin tidak ragu lagi nih kayaknya Bu Mei ini emang cocok nih saya sebagai agent saya gitu ya untuk buyer. Nah, kalau dari Bu Mei sendiri ada nggak sih ekspektasinya setelah menang ini kedepannya seperti apa, plannya jadi berubah atau apa seperti itu? Kalau plan berubah sih enggak ya, cuma mungkin saya berharap
target saya lebih besar lagi daripada sekarang gitu loh. Mungkin yang tadinya yes pasti balik lagi ke penghasilan ya, ke revenue gitu, ke deal dan closing gitu. Tadinya mungkin targetnya 1, sekarang kita berekspektasi ya bisa 3 atau 5 gitu ya. Jadi ekspektasi saya ya lebih bisa mengembangkan kantor saya, mengembangkan potensi diri saya, dan juga yang memperbanyak relasi dan juga circle di dunia properti gitu. Ya. Jadi tetap dari sisi bukan hanya beyond the deal ya, bukan hanya transaksi yang dikejar, tapi di luar dari itu tadi relasi ya, kantornya berkembang. Yes, ya. betul sekali Pak Heru. Nah, saya mungkin izin ke Pak Eki ya. Pak Eki, tema yang diangkat ini kan beyond the deal. Nah, makna beyond the deal ini seperti apa Pak Eki, kalau dari Pak Eki sendiri? Makna beyond the deal ini ya Pak Heru, jadi kita nggak mau memaknai agent ini hanya sebatas transaksi jual beli, gitu ya. Karena di balik itu semuanya, agent ini mereka perlu membangun relasi, perlu menumbuhkan kepercayaan, betul. Perlu menumbuhkan semangat gitu ya. Nah, makna ini yang kita mau coba tuangkan di dalam Agent Award. Kita nggak mau kita sebagai platform terhadap agent kita ini hanya sebatas dari agent datang ke platform kita. Nggak mau seperti itu. Tapi di luar dari itu kita juga mau menunjukkan satu hal yang bisa membangun terhadap agent, baik dari sisi relasi dan juga kepercayaan yang baik juga gitu ya, untuk bisa kita tumbuhkan. Nah, makanya tema ini yang coba kita angkat di tahun ini. Oke. Jadi bukan sekedar contoh misalkan 1 tahun ini mereka kerja keras terus dapat piala selesai. Oh, jadi di luar dari itu tadi ya, kita apresiasi semua usaha yang mungkin tidak terlihat oleh kita semua, tapi beyond the deal ini sebenarnya ada banyak keringat mungkin ya, perjuangan Bu Mei, betul ya? Pasti. Ya, jadi itu ya mungkin ya. Nah, kalau misalkan sekarang Rumah 123 dengan ada Agent Awards ini, gimana strategi mungkin dari Pak Eki ya sebagai ya general manager agent bisnis gitu ya, membangun ekosistem industri properti ini dengan Agent Awards dan Rumah 123 ini? Agent ini sebagai garda terdepan, developer butuh agent, perbankan butuh agent gitu ya. Dan ekosistem ini terbentuk dengan tadi elemennya itu yang terpenting adalah agent gitu ya. Jadi dengan adanya platform Rumah 123, kita juga memberikan dampak-dampak pembaharuan ya dari sisi aplikasi. Ya, di dalam aplikasi kita itu dengan cara seperti apa? Kita membuat satu fitur-fitur gitu ya, fitur-fitur terbaru gitu ya, agar hal-hal yang mempercepat untuk bisa mencapai goals daripada agent-agent kita ini bisa terwujud gitu ya. Nah, jadi mungkin bentuk ekosistemnya seperti itu kali ya. Jadi kita nggak hanya bangun dari sisi relasi, tapi kita juga bangun dari sisi aplikasinya juga, agar tadi tujuan daripada agent-agent ini bisa lebih cepat untuk bisa tercapai. Oke. Jadi supportnya bukan hanya mungkin kayak kita biasa ketemu customers dan lain-lain dengan agents, kita ada di sisi agents, pengembangan fitur, supportive, which is yang dicari agent sebenarnya kan banyak leads, banyak transaksi, kita support dengan itu, bahkan dengan teknologi gitu ya. Nah, membicarakan tentang teknologi, bahkan bukan sekarang digitalisasi udah mungkin 2 tahun 3 tahun ke belakang kita pesat ya. Mungkin Bu Mei bisa cerita nggak dengan perubahan, mungkin buyer pasti ketemu sangat banyak sekali ya, buyer persona dan lain pasti banyak, dan trennya mungkin sekarang udah berubah nih. Nah, gimana kira-kira menyikapi supaya tetap update dan tetap mengikuti semakin generasi kesini makin beda cara mereka approach. Nah, gimana dari strategi Bu Mei nih dengan menghadapi tren perubahan seperti ini? Oke, jadi sebenarnya cara marketing di sosial media menurut saya adalah cara marketing yang paling efektif untuk sekarang ini ya. Mungkin zaman dulu, zaman konvensional kita cukup mengandalkan relasi dan word of mouth. Jadi kayak cuman oke, saya kenal sama ini, saya referensikan kepada kamu. Nah, tetapi ruang lingkupnya tidak bisa terlalu luas, betul ya Pak Heru. Jadi untuk
mencakup semua hal itu, nah kita perlu sosial media. Jadi salah satunya adalah kita mengoptimalkan platform-platform yang berhubungan dengan industri. Agent ya, dengan industri agent. Contohnya ya Rumah 123 ini. 123, gitu loh. Kemudian ada beberapa juga platform yang kita tahu seperti Instagram. Mungkin sekarang juga banyak orang yang sudah main TikTok ya. Tapi mungkin dikemas dengan cara yang berbeda gitu. Jadi kalau TikTok mungkin kita lihat pangsa pasarnya mungkin lebih ke milenial. Kalau mungkin YouTube atau Instagram lebih yang ke mungkin lebih mencakup semua umur gitu ya. Jadi maksud saya itu kita harus mengoptimalkan platform digital platform seperti itu. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus konsistensi ya. Jadi pekerjaan dunia properti itu bukan hanya melulu soal uang dan revenue, tetapi juga bagaimana kita konsisten dan menjaga relasi dengan konsumen kita. Karena ini long term relationship ya, bukan hanya sekedar closing kelar selesai, tetapi kita harus menjaga hubungan yang baik karena ini akan ada terjadi repeat order setelahnya gitu loh. Seperti banyak sekali ya repeat, kayaknya banyak sekali repeat buyer yang kalau kita maintain customernya. Itu jadi juga penting ya. Betul, karena di dunia properti ini memang yang kita jual dan kita tawarkan adalah jasa ya. Jadi orang itu harus merasa percaya dan nyaman gitu. Oke, setuju banget nih. Cuma mungkin memang sosial media ini juga sekarang 2 tahun 3 tahun lalu kita nggak bisa menghindar ya, semua agent, semua industri memakai sosial media ya. Dan itu juga salah satu paling efektif untuk sekarang. Dan juga bisa didukung dengan platform Rumah 123 gitu ya. Kenapa? Karena nomor 1. Nomor 1 ya, thank you. Jadi memang setiap, kalau saya lihat ya, pelajari dari sosial media mereka searching dan lain-lain, ujung-ujungnya mungkin balik lagi googling, masuk ke portal, ketemu agent seperti Bu Mei gitu ya, transaksi terjadi di situ ya. Betul. Nah, kalau dari Pak Eki nih, Pak Eki kira-kira kalau Rumah 123 sendiri nih menghadapi perubahan tren ini, beradaptasinya seperti apa nih? Dari strategi Rumah 123 beradaptasi pada perubahan tren tadi mungkin yang menyambung ke perubahan Bu Mei zaman gitu ya. Jadi kita tahu sekarang ini semuanya serba digital gitu ya. Dengan digital kita mempercepat segala hal, ya. Dan kita Rumah 123 juga nggak bisa kalau misalnya kita nggak mengevolusi gitu ya diri kita sendiri. Jadi kita berkomitmen untuk selalu mengupdate hal-hal yang memang saat ini dibutuhkan oleh zaman, ya. Salah satunya dengan misalnya kita punya satu fitur leads management yang itu kita update secara real times. Jadi agent sangat mudah ketika mereka mendapatkan satu notifikasi dari buyers, mereka sudah bisa langsung tahu tuh, oh ya gue kayaknya harus cepat follow up nih, karena jangan sampai nanti lama follow up akhirnya mereka datang ke agent yang lain gitu ya. Itu salah satunya gitu ya. Yang kedua, kita juga dilengkapi fitur semisal mass upload. Jadi fitur mass upload ini kita tahu lah ya, agent itu kan kalau misalnya beriklan mereka harus upload gitu ya. Bayangin kalau misalnya agent itu punya 100 iklan ya, berarti setiap hari mereka harus update iklan-iklannya mereka gitu ya. Nah, dengan ada yang fitur mass upload, dengan sekali tekan di dalam satu aplikasi kita, 100 iklan itu bisa langsung tayang di Rumah 123. Gitu ya. Jadi membantu banget ya. Membantu sekali. Dan ya banyak hal-hal lain lah yang kita coba update ya, Bu Mei gitu ya, karena ya balik lagi tuntutan perkembangan zaman ya. Ketika kita nggak mengevolusi diri kita, ya akan tertinggal sudah pasti. Oke. Tadi menarik nih, poin pertama adalah leads gitu ya, leads management dengan real time. Nah, ini kalau tadi menyambung dengan sosial media, kadang kita lihat satu komen langsung pengen komen balik gitu ya. Instant gratification, which is oh ini ada leads masuk dari Rumah 123 dan agent udah langsung tahu lewat aplikasi ya berarti ya. Oke, nah kita sekarang ngomong dagingnya nih, beyond the deal nih, kira-kira ya. Jadi ini adalah inti dari pembicaraan sekarang nih. Kalau misalkan menurut Pak Eki dan mungkin ke Bu Mei dulu ya, Bu Mei, apa yang hal-hal dari agent yang mencerminkan beyond the deal? Nah mungkin Bu Mei tadi ada beberapa cerita yang mungkin bisa diangkat. Apa sih beyond the deal dari agent sendiri itu seperti apa gitu ya? Jadi kalau menurut saya itu kan sebenarnya dalam dunia agent properti ya, itu bukan hanya soal melulu closing uang gitu ya, tapi memang tujuan utamanya mungkin itu ya, deal, closing, tetapi commission ya. Proses untuk mendapatkan itu kan juga nggak mudah. Itu menguji kesabaran juga. Kita harus belajar untuk beradaptasi dengan berbagai orang dengan karakter juga yang berbeda-beda begitu ya. Kemudian setelah kita melakukan closing kan tidak
sebatas hanya berhenti di situ. Yeah. Tetapi bagaimana cara kita after sales-nya, bagaimana cara kita men-treat konsumen kita. Jadi supaya ketika dia beli, dia happy, dia kembali lagi kepada kita, sampai di tahapan mungkin dia mereferensikan kita. Itu kan sebagai salah satu media gratis ya kalau kita ngomong ya. Yes. Jadi dan itu juga menurut saya tuh yang namanya Beyond the Deal adalah bahwa dalam dunia properti itu bukan hanya melulu soal closing, tetapi bagaimana cara kita itu untuk membangun trust, mempertahankan klien kita supaya mereka itu beli terus sama kita. Nice. Kalau inget properti tuh, aduh ingetnya Meriska aja Oh, deh ingetnya gitu Bu kan. Mei ya? Iya, jadi bagaimana cara kita untuk mencapai proses tersebut dan bagaimana cara kita untuk mempertahankan klien kita untuk terus percaya dan mencari kita ketika berhubungan dengan properti. Seperti itu sih. Jadi gitu. memang intinya agent cari deal gitu ya, tapi Ya. di luar deal itu perjalanannya bisa dibilang mungkin beragam, bahkan dibuat tadi Betul. dukanya, sukanya, Banyak banget, jatuhnya, ya, bangunnya benar-benar. gitu ya. Betul, Dan betul, bukan betul. cuma sebelum deal, tapi setelah deal juga ternyata Betul, tadi ya. betul, betul. Gimana cara maintain komunikasi antara, gimana jadi jembatan. Yes, bagaimana cara kita mengemas kata-kata supaya penyampaiannya tuh enak didengar oleh kedua belah pihak gitu ya. Antara buyer dengan yang pemilik Betul, propertinya ya. betul, Oke. seperti itu. Nah, kalau dari Pak Eki kira-kira apa yang mencerminkan beyond the deal nih dari sisi agent ya? Iya, tadi sudah Bu Mei sampaikan gitu ya. Jadi banyak orang-orang di luar sana mungkin memaknai agent ini enak gitu ya. Enak Kayak gitu Bu ya, Mei, hidup. wah Bu Mei banyak banget closing Banyak gitu ya. closing ya. Tapi behind the scene-nya kan nggak pernah tahu mereka. Nggak pernah gitu tahu. ya. Jatuh bangunnya Bu Mei seperti apa gitu ya. Yang mereka tahu, oh iya Bu Mei pasang iklan rumah 1 2 3, pasang iklan sosmed, upload, dapat klien, deal. Deal ya. Tapi behind the scene-nya mereka nggak tahu kan. Ya. Nah, jadi dengan proses yang panjang dan tadi Pak Heru bilang beragam, suka dukanya kita nggak pernah tahu, dan Agent Award ini satu ajang untuk kita mengapresiasi hal-hal yang tadi yang sudah tercipta gitu ya dari journey seorang agent gitu ya. Nah, jadi itu sebetulnya makna yang ingin kita sikapi gitu ya Dengan beyond the deal ini dengan ya. beyond the deal Ya, tersebut. kita membayar semua keringat, Betul. perjuangan, Betul. senyuman, Betul. mungkin kadang nangis. Jadi Oh ini iya, puncaknya ya. Puncaknya kita akan buat gitu ya. Akan buat Puncak ya, apresiasi terhadap jerih payah agent-agent gitu. Oke, mantap sekali. Nah, Bu Mei, tahun lalu kan sudah menang nih ya. Nah, tahun ini mungkin jadi salah satu kandidat juga ya. Apa kira-kira rencana setelah ya next levelnya, being the next level agent property dengan Agent Awards ini? Saya berharap ya mungkin bisa lebih besar dan lebih bertumbuh lagi ya. Cuman intinya sih satu ya grateful aja. Bersyukur lah ya. Saya bersyukur that's dengan apa yang sudah saya capai sekarang. Terima kasih untuk Rumah 123 sudah menjadi wadah untuk memberikan apresiasi kepada saya dan beberapa partner agent juga. Ya mudah-mudahan sih berharap ya lebih bisa punya ekspektasi tadi ya. Mungkin bisa levelnya mungkin nanti bukan cuma Tangerang, mungkin juga di level-level yang Nasional, lain ya mungkin nasional ya Let's who see. knows gitu ya gitu. Jadi ya berharapnya seperti itu. Tapi yang paling penting adalah fokus terhadap diri sendiri dulu. Kita mau mengembangkan diri ya, untuk awards itu adalah bonus lah ya menurut saya gitu oke. sih kayak gitu. Kata kunci penting ya, grateful ya. Grateful dulu, disyukuri dulu, nanti habis itu kita pelan-pelan Yes. growing dan Betul. nanti mencapai itu dengan jalurnya gitu ya. Betul betul Mantap betul. sekali. Nah, kalau dari Pak Eki, dengan adanya Agent Awards ini nih, kira-kira harapannya dengan Agent Awards Beyond the Deal ini, tahun ini ya khususnya, harapannya seperti apa nih dari Rumah 123? Harapannya Agent Award 2025 ini menjadi satu simbol ya, satu simbol daripada semangat, simbol kegigihan, simbol untuk properti industri ini bisa naik ke level berikutnya gitu ya, dengan adanya kolaborasi antara kita sebagai platform dan juga Ya. agent-agent yang saat ini sudah banyak sekali berkontribusi, ya, gitu ya. berkontribusi. Jadi harapannya ini bisa menjadikan satu simbol agar properti industri yang ada di Indonesia ini bisa naik ke level berikutnya. Oh, Oke, Beyond the Deal and go to the next level ya. Goes to the Oke, next level. kita akan apresiasi semua keringat agent dengan Agent Awards ini. Betul, Ini dari Rumah betul. 123. Baik, nah agents mungkin tidak terasa ya, kita waktu mungkin akan memisahkan kita. Nah tapi sebelum itu nih, ya saya pengen dong ada sedikit closing statement dari Bu Mei dan Pak Eki nih. Saya mungkin mulai dengan Bu Mei ya, closing statement acara kita hari ini dan Agent Awards Beyond the Deal. Pertama harus bersyukur
kemudian setelah bersyukur kita juga harus berusaha, karena hasil itu tidak didapatkan secara gratis. Semua butuh effort. Kemudian untuk hasilnya kita serahkan kepada Tuhan, dan juga intinya kita bersyukur, berjuang, dan menyerahkan semuanya dengan baik. Yang penting kita berusaha aja. Berusaha gitu. Ya, bersyukur, Yes. berjuang. Setelah berusaha kita sisakan hasilnya kepada Tuhan ya. Yes, Siap. berserah. Terbaik ya, Bu Ya, yang Mei ya. terbaik ya gitu. Ya, kalau dari Pak Eki, mungkin silahkan closing statementnya Pak Eki. Ya, semoga Agent Award 2025 ini bisa menjadi satu tadi ya, balik lagi simbol semangat perjuangan dari apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun ini, menjadi puncaknya, summitnya, dan balik lagi dengan adanya kolaborasi antara seluruh partisipasi yang ada di industri properti di Indonesia ini bisa menjadikan properti Indonesia makin maju ya, dan goes to the next level. Ya. Ya. Oke. Thank you Bu Mei, Pak Eki. Nah, tentunya kita sama-sama berharap bahwa Agent Awards 2025 Beyond the Deal menjadi inspirasi bagi semua agent properti ya, agar bekerja bukan hanya lebih keras tapi lebih baik gitu ya, untuk mendapatkan nilai dan dampak yang lebih dari sekedar jual beli atau beyond the deal. Tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi Pak Eki Yusuf selaku General Manager Agent Bisnis di Rumah Solo 3. Terima kasih. Bu Mei ya, Yes. good luck untuk Yes, tahun ini. thank you. Saya rasa Bu Mei mudah-mudahan usahanya semakin maju lagi, Bu Mei. Thank you Pak Heru. Ya. Iya. Kalau begitu jangan lupa teman-teman agents yang mungkin mau mengikuti dan berkontribusi juga mengikuti kemeriahan Agent Awards 2025 Beyond the Deal, silakan bisa langsung beli tiketnya dan nantikan di tanggal 17 November 2025 di Raffles Hotel Jakarta. Kalau begitu saya pamit, saya Heru Nasihin, sampai bertemu di episode 99 Talks berikutnya. See you, terima kasih. Thank you. Bye.